Pemirsa RCTI, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Hafiz Indonesia. Sudah ada kursi tengah-tengah kita, berarti saatnya kita akan memanggilkan peserta berikutnya. Boleh tepuk tangan untuk Alan, 8 tahun, Banjarnegara, Jawa Tengah. Boleh tepuk tangan untuk Alan. Tuh kan sepatunya. Oh iya, sepatunya lepas. Aduh, duduknya enak. Bentar ya, duduknya udah enak. Nah, sepatunya bentar dulu. Keren banget sih sepatunya. Sepatu baru ya? Iya. Keren banget kamu. Kakak disuruh tepuk semangat katanya. Oh, mau tepuk semangat? Boleh. Semuanya tepuk semangat bareng Alan ya. Coba, silakan. Tepuk semangat. Semangat untuk Alan. Oke, Alan udah tahu belum cara bermainnya di sini? Nah, nanti Kak Yazid akan membacakan ayat. Kamu lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alan sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah, Alan sudah siap. Yazid, Fadol. اقرأ من بعد قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Sudah cukup? Almarhamna bil Quran. Kak Nabila ngitung. Ada berapa benarnya ya? Ya, pertanyaan tadi 6 pertanyaan, yang dijawab semua benar. Wah, semua benar, alhamdulillah. Senang ya? Senang, coba bacaannya gimana tapi ya? Ya, untuk bacaannya sebenarnya saya senang di Alan semangatnya untuk menghafal. Ketika menyebut huruf fil hutamah, lamnya digerakin. Jadi hurufnya harusnya fil hutamah, fil. Jadi ada getaran yang seharusnya tidak ada di sana. Makhraj jim perlu diperhatikan lagi, ar-ruj'a. Terus makhraj ghain juga, fa idza faraghta. Boleh baca fa idza faraghta fansab. وإذا فرغت فانصب. Di situ ghainnya nggak tahu lebih ke ain atau ghainnya belum begitu jelas, jadi harus diperhatikan lagi ya. Terus setelahnya wasaddaqa bil husna, hanya juga harus disempurnakan ya. Hanya tadi ada agak suara ha ya, jadi harus disempurnakan lagi. Makhraj sinnya juga harus diperbaiki lagi. Si Ali bisa menambahkan mengenai bacaan dari Alan. Karena itu pesan dari ibunya, katanya ibunya ngefans sama si Ali Jaber. Ya ibu ya. Saya lihat dari Alan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Yang bisa dikatakan cacat adalah orang yang tidak bisa baca Al-Quran sebenarnya. Bukan fisiknya. Kalau dia orang Muslim tidak bisa baca Al-Quran, itulah yang bisa dikatakan miskin. Tapi orang-orang dari segi fisik justru terbukti dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang dia sendiri bacakan. Salah satunya suratul Insyirah yang kita bisa ambil makna yang luar biasa. Begitu maha adil Allah Subhanahu Wa Taala. Susah dari fisik, tapi mudah menghafal Al-Quran. Ini yang membuktikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bukan yang cacat fisiknya, tapi yang cacat hatinya dan fikirannya. Ketika dia bisa dengan fisik yang lemah dan sangat terbatas, ibunya yang memperjuangkan tanpa putus asa dan meyakini insya Allah dari
hal-hal yang susah akan Allah Subhanahu wa taala keluarkan cahaya nurani Al-Quran, membawa cahaya berkah di rumahnya, bahkan bersinar dalam kehidupannya di dunia, di kubur, nanti juga di akhirat. Jadi terbayang cerita Mama dari Alan 2 hari lalu bahwa Alan ini dilahirkan dalam kondisi prematur, harus diinkubator kurang lebih 40 hari. Bahkan dokter menyatakan bahwa Alan ini sudah tidak bisa melangsungkan hidupnya karena dianggap sudah meninggal dunia saat itu. Tapi ternyata Alan bisa tumbuh sampai sebesar ini, bahkan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana kehidupan Alan sehari-hari melalui tayangan berikut. Rumahnya aku di tengah-tengah sawah. Ada tai tikusnya. Sama ada sarang laba-labanya. Alana adalah anak yang rajin, cerdas, baik, rajin beribadah, ya sholat, contohnya ngaji. Sejak lahir, Alana sudah terdeteksi mengalami gangguan pada uratnya yang mengganggu, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Saya membesarkan Alana itu karena titipan dari Allah. Titipan itu nggak akan saya sia-siakan, bahkan kita bangga punya Alan. Meskipun dia banyak kekurangan di fisik, tapi banyak kelebihan di otaknya. Dia cerdas, sangat membanggakan keluarga saya. Dari rumah sederhana, dari anak penjual sale pisang, dalam kondisi penuh dengan keterbatasan, penuh dengan perjuangan, dari mulai dia dilahirkan. Dia tumbuh menjadi penghafal Al-Quran. Otak kamu cerdas lah. Itu tadi Mas Adit ya, kakak Alan. Alan pasti punya cita-cita ingin lari di pematang sawah itu berdua dengan kakak ya. Alan tidak usah bisa berlari. Dengan berdiam diri saja Alan sudah luar biasa. Kemarin Alan cerita kan, mau ngasih itu mahkota untuk mama, betul? Bilang ke mama, Mama Alan beneran mau kasih mahkota itu, silakan. Mama. Kasih. Ya Allah. Alan soleh. Kita bisa melihat kesabaran dari mamanya Alan. Mungkin sudah kering air matanya. Sudah begitu banyak cerita yang dilaluinya bersama dengan Alan ya Mama. Mama kenapa bisa kuat seperti ini, Ma? Iya, karena saya kuat, Kak Irfan. Dorongan dari Allah. Rumah saya kayak gitu, tapi menurut saya itu rumahnya sangat indah,
Rumahku adalah surgaku. Walaupun sampai kasur katanya penuh dengan kotoran tikus, betul Mama? Iya Kak, rumahnya sangat mewah lah Kak Irfan, mepet sawah maksudnya. Iya. Banyak tikus yang masuk, banyak semua binatang pada masuk. Apalagi kalau hujan, ular juga pernah masuk. Orang-orang itu cacing, renang, Tapi tikus tidak banyak mengeluh, sekali. Mama? Tidak mengeluh. Karena saya pikir dalam hidup saya yang seperti ini saya masih punya Allah. Saya masih punya Allah yang mau istilahnya Alan hafal Al-Quran itu banyak sekali keajaiban-keajaiban. Iya, banyak sekali. Saya dulu diprediksi kan nggak bisa jalan, nggak bisa bicara. Ternyata Allah berkehendak, dia bisa bicara sehingga bisa menghafal Quran, bisa jalan walaupun nggak sempurna seperti sempurna anak-anak yang lain gitu kan. Itu keajaiban Kak Irfan. Iya. Abi Amir. Zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika naik pohon kurma, sahabat melihat kakinya kecil, kurus seperti lidi. Ditertawain oleh sahabat. Rasulullah bersabda, "Wallahi la saqa Ibnu Mas'ud athqal fil jannah." Sungguh kedua kaki Ibnu Mas'ud akan menjadi berat timbangannya nanti di hari kiamat. Dan saya yakin Kak Irfan, kaki Ananda Alan ini tidak akan tergelincir dari api neraka. Insya Allah kaki ini tidak akan tergelincir ketika meniti di atas sirat. Ketika meniti di atas sirat, subhanallah, ini kaki menjadi saksi di hari kiamat yang telah dibawa oleh anak menghafal Al-Quran. Demi Allah saudaraku, alat ini adalah pelajaran guru bagi kita semua. Dia masih punya pede, percaya diri bahwa sedih atau senang, bahagia atau susah, itu bukan masalah fasilitas, itu bukan masalah kemewahan, bukan. Tapi itu adalah keputusan. Senang atau sedih, banyak orang kaya sengsara dan banyak orang miskin bahagia dan percaya diri. Inilah contoh saudaraku rahimakumullah. Banyak orang hilang sandalnya sedih, tapi Alan tidak pernah sedih sekalipun dia cacat kakinya. Sungguh kebahagiaan itu di hati. Dan Anda ini adalah merupakan guru kita semua insyaAllah. Amin. Insyaallah. Makasih Abi. Tuh, sahabat Abi juga ada kondisinya seperti Alan ya. Alan, di dunia ini boleh kamu jalan terseok-seok seperti itu. Tadi kata Abi, nanti di Siratal Mustaqim kamu akan berjalan dengan lancar. Bawa kedua orang tua kamu ya ke surga ya. Amin. Peluk mamanya. Terima kasih Abi. Mama terima kasih. Istirahat di belakang ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Kita kembali sesaat lagi tetap di Hafiz Indonesia.